Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada chapter 4 atau video keempat, pertemuan keempat. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada induksi magnet. Semoga kita selalu diberikan nikmat, kesehatan, juga kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada induksi magnet. Kita bahas soal nomor 1. Jika mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter, dan I pada gambar adalah pada gambar di bawah 2 ampere. Besar induksi magnet di titik P, ya. Berapakah Teslanya, ya? Berapa Tesla, ya? Ini adalah nilai yang diinginkan pada soal nomor 1. Ini kawat melingkar dilihat pada titik P pengamatnya. Maka dengan demikian, ya, maka mu0-nya sudah ada, I-nya 2 ampere, berapa BP-nya pada waktu R-nya adalah 10 cm. Maka dengan demikian sin θ-nya, ya, kita ambil, ini adalah sisi miringnya, ya. Sisi miringnya 10 kuadrat dikalikan ditambah dengan 10 akar 3 dikuadratkan. Sisi miring, maka 10 dibagi akar dari 10 akar 3 kuadrat ditambah 10 dikuadratkan. Ini adalah sin θ-nya. Karena belum diketahui, ya. Ini adalah berapa? 100, 300 tambah 100, 400. Maka 10 akar 3 ditambah dengan 10 adalah 20. Maka sin θ adalah 10 per 20 atau sama dengan setengahnya. Ya, itulah yang diinginkan pada sudut θ-nya. Baru kita hitung BP, ya. Maka mu0I dibagi 2A, ya. Ini adalah A-nya sin pangkat 3 dikalikan dengan θ. Maka dengan demikian 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 2 dikalikan 0,1 dibagi 2 kali 0,1, ini adalah 1/8, ya, 1/8. Maka dengan demikian, ya, ini 2 dibagi 2 1, kan itu, ya. Maka 4pi dibagi 2 2pi kali 10 pangkat negatif. Diulangi, mungkin masih ada kesalahan menghitung, ya. 4pi kali 10 pangkat negatif 7, ya. Maka dengan demikian ini 2 dibagi 2 kali 0,1, ini 1/8. Ini 8 bagi 8 1. Masih ada setengahnya. Setengah kali 10 pangkat negatif 6, ya. Setengah pi kali 10 pangkat negatif 6 atau 5pi kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan Tesla. Jadi jawabannya adalah yang B, ya. Ini adalah 2 kali 2 4 kali 2 8. Ini 1/8 1, masih ada setengah, naik 10 pangkat negatif 6, ini 0,5 menjadi 5, maka 10 pangkat negatif 7. Kembali lagi bilangan pangkatnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Dua kawat panjang dialiri arus sama besar dan arahnya berlawanan. Besar dan arah kuat medan di titik P pada sistem di bawah ini adalah, ini arahnya ada yang keluar, ada yang masuk. Pada bidang kertas, ya, atau bidang yang kita amati, ya. Maka dengan demikian inilah jaraknya sama, ya. Bagaimana induksi magnet di titik P? Kita lihat, ya, perhatikan arah B pada titik P. Sekarang kita lihat bagaimana arahnya pada titik P, B-nya. Ini berarti apa? Sama-sama memasuki bidang, menjauhi kita, atau masuk bidang, ya. Kalau keluar berarti menghadap kita, kan itu.
Ini namanya menjauhi kita. Ya. Maka dengan demikian B1 dan B2 sama-sama memasuki bidang. Memasuki bidang berarti ini yang hampir memenuhi syarat adalah C, D, dan E. AB adalah sudah salah ya. Maka BP menjadi ya B1 ditambah B2. Ini karena searah. Sama-sama memasuki. Maka dengan demikian mu0 I1 ya dibagi 2 pi A ditambah dengan mu0 I2 dibagi dengan 2 pi A. A-nya sama jaraknya ya. I-nya juga sama besarnya. Maka dengan demikian I1 sama dengan I2 ya. Ini I2 ya. 2 ampere kemudian ya A1 dengan A2 juga sama berarti adalah 5 cm. Maka dengan demikian rumusnya menjadi 2 kalinya ini. 2 kalinya mu0 I dibagi 2 pi dikalikan dengan A. Karena ini sama kan itu. Maka dengan demikian 2 dikalikan 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 2 dibagi 2 pi kali 0,05 kan itu ya. Maka ini 8 pi dibagi 2 pi ya. Masih ada 4 pi ya. Itu 4 pi. Kemudian ini masih ada 2 berarti ini sama saja 2 dibagi 2 1 kan itu ya. Maka pi dibagi dengan pi 1 ya. Maka dengan demikian masih ada 8 dibagi 0,05 kan itu ya. Maka sama saja 2 ya. 2 dikalikan 8 kali 10 pangkat negatif 6. Ini 8 kali 10 pangkat negatif 6. Maka ketemunya adalah 16 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Yang diminta 1,3, maka ini dirubah ya menjadi 1,6 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan Tesla memasuki bidang. Maka jawabannya adalah yang C ya. Itu yang diinginkan ya. Ini 16 menjadi 1,6 10 pangkat 1 maka menjadi 10 pangkat negatif 5. Itu soal nomor 2 demikian. Nomor 3 nah, sekarang pada partikel bermuatan. Partikel bermuatan Q sama dengan negatif 0,04 C. Bergerak kolom ya. Bergerak di dalam medan magnet seragam. B sama seragam namanya B ya. Dengan kecepatan V sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Lihat gambar. Yang tegak lurus dengan B ya. Ini tegak lurus dengan B ya. Ingat ya. Akibatnya partikel tersebut mengalami gaya magnet sebesar Fb ya 400 Newton ya. Maka dapat disimpulkan B-nya kemana arahnya, besarnya berapa. Lihat gambar ini yang belum lengkap adalah B-nya ya. Ini adalah arahnya. Kita lihat dulu prosesnya. Nah, ini yang diketahui dalam soal. Nah, ini adalah V-nya mengambil arah ke kanan atau arah ke selatan ya boleh. F-nya menuju ke bawah. Maka dengan demikian ya. Nah, B-nya adalah memasuki bidang ya. Ini namanya Y positif. Nah, itu. Y positif, X positif, Z positif. Kita ulangi. Nah, itu arahnya demikian ya. Kita ulangi. Nah, maka B-nya memasuki bidang searah dengan sumbu Y positif. Jadi yang sumbu Y positif 1, 2 ya. Berarti yang lain salah semua. Tinggal B dan C yang kita bahas ya. Maka dengan demikian FB berbanding dengan muatan listrik berbanding dengan kuat medan magnet ya, dan kecepatan muatannya. Maka FB sama dengan B QV ya. Maka B-nya sama dengan FB dibagi dengan QV ya. Maka 400 dibagi 0,04 dikalikan 2 kali 10 pangkat 4 ya. 4 bagi 4 1. Ini adalah berapa? Menjadi 10.000 ya. Maka 10.000 dibagi 10.000 1. Masih ada setengah ya. Nah ini 10 pangkat 4 bagi 10 pangkat 4 masih ada setengah Tesla menuju sumbu Y positif. Jadi jawabannya adalah C. Itu.
Mudah kan? Nah, itu caranya mengerjakannya ya. Semakin asik kita mengerjakan soal fisika kan itu. Nomor 4. Besar gaya yang dialami kawat lurus berarus listrik di dalam medan magnet homogen tidak tergantung pada ini posisi kawat ya, panjang kawat, kuat arusnya, kuat medan magnetnya, hambatannya. Nah, hambatannya kita bahas bersama-sama. Persamaannya adalah F sama dengan BIL sin theta. Jadi yang tidak ada apa? Hambatannya. Kita lihat gaya magnet pada kawat lurus berarus berbanding dengan induksi magnet B, kuat arus I, ya, panjang kawat pengantar L, dan posisi sudut antara I dan B. Ya. Jadi yang tidak ada adalah E. Ya. Ini pada hukum Ohm ya, gitu. Nah, jadi itu caranya kita mengetahuinya. Soal nomor 5. Nah, ini adalah lempengan kutub utara, ini lempengan kutub selatan. Arus I-nya memasuki bidang ya. Ini adalah koordinat arahnya. Z positif, Y positif, X positif. Nah, sepotong kawat lurus berarus I dengan arah sejajar sumbu Y berada di antara dua kutub magnet. Lihat gambar ya. Kawat akan mendapatkan gaya Lorentz yang arahnya ke sumbu. Sumbu mana kan itu yang di sini ya. Kita lihat prosesnya kan itu. Arah F-nya kemana? Gunakan aturan tangan kanan ya. Kita lihat prosesnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Arusnya memasuki bidang. Nah, ini. Itu arusnya memasuki bidang ya. Jelas ya kira-kira? Kita ulangi. Nah, arusnya memasuki bidang ya. Kemudian B-nya ke bawah. Nah, kita ulangi, B-nya ke bawah kan itu. Maka gayanya adalah ke arah sumbu X negatif. Kita ulangi, sumbu X negatif kan itu. Aturan tangan kanan, I-nya masuk ya. I-nya masuk, B-nya ke bawah, maka telapak tangan menghadap ke utara. Maka itu adalah arah dari gaya Lorentz. Maka ketemunya adalah pada X negatif, yaitu pada C. Jelas ya dari simulasinya ya. Nah, itu ya kita ambil aja lah. Kemudahan-kemudahan dengan tangan kanan. Nomor 6. Partikel bermuatan listrik ya, bergerak melintasi medan magnet yang arahnya memasuki bidang ya. B-nya memasuki bidang gambar ya, bidang gambar. Jadi kita menembus gambar ini kan itu ya. Seperti pada gambar, saat itu partikel mendapatkan gaya magnet yang arahnya ke. Nah, ini B-nya memasuki nih, memasuki nih ya, memasuki. Q-nya negatif, maka gunakan aturan tangan kiri ya. Maka gunakan aturan tangan kiri, berapa arah F-nya ke mana kan itu. Nah, kita lihat prosesnya. V-nya adalah ke kanan. Nah, dipahami tuh? Ke kanan ya. V-nya adalah ke kanan ya. Kemudian B memasuki bidang. Nah, itu memasuki bidang ya. Diulangi ya supaya mudah. Ke kanan V-nya ya. Kemudian B-nya memasuki bidang kan itu. Nah, maka F-nya adalah ke bawah. Nah, gunakan aturan tangan kiri. B-nya memasuki bidang, maka I-nya ke selatan atau ke kanan, maka dengan demikian telapak tangan menghadap ke bawah. Jadi jawabannya adalah yang D kan itu. Itulah pemahaman cara menggunakan simulasinya ya. Kita lihat pada soal nomor 7. Sebuah kawat lurus memiliki panjang 120 cm dialiri arus searah 0,25 ampere. Bila ruang tersebut dipengaruhi magnet 0,5 Tesla arah tegak lurus arus, maka gaya Lorentz-nya berapa besarnya ya. Maka dengan demikian
ya. L-nya 120 cm. Ini 1/4 atau 0,25. B-nya 0,5 Tesla. Maka rumusnya FBIL karena tegak lurus nih, ya. Maka dengan demikian 0,5 kali 0,25 dikalikan 1,2. Ini cm jadi meter, ya. Ini 1/4 kan itu. Maka dengan demikian 0,6 dibagi 4, ya. Maka sama saja 0,15 Newton. Paham ya? Ini 0,6 dibagi 4 kan itu. Nah itu. Nah, jadi jawabannya adalah A. Itulah keseluruhan soal pada pertemuan kali ini dari 1 sampai 7, ya. Semoga kita bisa menemukan kesimpulannya, ya. Maka dengan demikian kita harus selalu semangat belajar, ya. Karena fisika asik dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.